Lagi-lagi gara-gara pinjaman online atau gara-gara galbe pinjol, BPJS kita katanya nggak bakal bisa digunakan lagi ke depannya. Oke, benarkah demikian? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Karena saya juga nggak tahu ya, kenapa kok DC-DC pinjol ini mengancam hal tersebut. Padahal hal itu tidak benar adanya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, lalu dapat dihubungi oleh DC pinjol tersebut, katanya kalau nggak bayar nih, nanti BPJS-nya akan dibekukan dan tidak akan bisa digunakan. Nah, ini kan parah banget ya. Padahal BPJS itu tidak ada hubungannya dengan pinjol. Dan pinjol ini kan lembaga swasta ya. Masa iya sih ada hubungannya dengan lembaga pemerintahan seperti BPJS? Dan kalaupun memang katanya kalau slik OJK-nya bermasalah, nah itu beda cerita dan pinjol pun BPJS pun tidak akan ngotak-ngatik soal slik OJK. Masa orang sakit yang dicek slik OJK-nya kan nggak masuk akal ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman menyebarkan informasi ini, share video ini sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kalian yang mungkin ada di desa-desa yang menjadi target utama dari DC pinjol tersebut. Karena gini loh. Kenapa ada yang informasi-informasi seperti ini? Ini kan DC itu kan sengaja membuat kegaduhan dan ketakutan bagi ya nasabah yang gagal bayar. Tapi target utama mereka adalah orang-orang yang ada di daerah yang memang masih awam soal masalah perpinjolan. Nah, kalau kayak gini, ini kan tentu saja mereka mengambil celah ya. Mengambil celah di mana nih orang-orang yang bisa dikibulin, orang-orang yang bisa ditakutin biar mereka mencari dana talangan sehingga mereka mencari cara untuk gali lubang dan tutup lubang. Dan itu menurut saya nggak baik dan ya kurang tepat lah. Jadi buat teman-teman sekalian yang mendapatkan ancaman soal terkait BPJS nggak bisa digunakan, terus kemudian ya intinya hal-hal yang berhubungan dengan ancaman-ancaman yang nggak jelas seperti itu yang aneh-aneh, jangan didengerin ya. Garis bawahi aja, resiko terberat gagal bayar pinjol legal ya, yang legal ya, yang ilegal mah bodo amat, nggak ada resikonya, paling sebar data ataupun ya makin gencar aja naginya. Tapi kalau pinjol legal, resiko terberatnya adalah slik OJK aja. Udah, nggak ada hubungannya dengan kependudukan, nggak ada hubungannya dengan tabungan, nggak ada. Ya cuman slik OJK aja. Nah, kalau masalah akan ada DC yang datang ke rumah apa enggak? Jawabannya ada kemungkinan ada, tapi itu pun bukan sesuatu yang pasti. Karena ada beberapa DC yang memang ada DC lapangannya, ada yang enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi enggak perlu takut. Intinya itu tadi loh. Ya, sadari, pahami, catat baik-baik. Resikonya cuman terberat adalah slik OJK aja. Enggak ada juga urusan pidana, enggak ada juga urusan polisi, enggak ada juga urusan penjara. Enggak, semuanya resikonya cuman paling mentok di slik OJK. Ya, jadi mungkin segitu dulu. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman dan gak gampang ditakut-takutin lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan DC pinjol tertentu. Jadi ya ada baiknya abaikan saja jika memang teman-teman masih belum bisa bayar utangnya. Ya, gak usah terlalu tanggepin, nanti kalian sendiri yang akan pusing. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.